Bayangin, nasib ribuan pegawai pemerintah yang biasa kita sebut P3K sekarang lagi di ujung tanduk. Kenapa? Karena ada satu aturan baru yang bisa aja bikin kontrak mereka diputus secara massal. Jelas ini bikin cemas banyak orang. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Dengerin deh pertanyaan ini. Ini datang langsung dari Maria, salah satu pegawai P3K yang pekerjaannya sekarang terancam. Ini bukan cuma pertanyaan biasa loh, ini tuh kayak jeritan hati yang mewakili ribuan orang lain yang rasa jadi korban dari sebuah kebijakan. Dan yang ini namanya Julius, seorang bapak dengan 2 anak. Setelah belasan tahun jadi tenaga honorer, dia baru aja diangkat jadi P3K. Sekarang malah dihadapkan sama rasa takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Cerita-cerita seperti mereka lah yang jadi inti dari masalah besar ini. Dan ini masalahnya nggak main-main. Angka ini 11.000 lebih, itu baru jumlah P3K yang terancam dipecat di 2 provinsi aja, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Coba bayangin kalau skala nasional. Ini krisis yang beneran nyata dan dampaknya gede banget. Oke, jadi mari kita mulai dari mereka. Orang-orang di balik angka belasan ribu tadi. Karena ini bukan sekedar statistik. Ini soal nasib manusia, soal keluarga, dan soal masa depan yang sekarang lagi dipertaruhkan. Ada Julius di NTT yang gajinya sebagai P3K itu jadi satu-satunya harapan buat keluarganya. Terus ada Maria yang ngerasa kayak dikasih harapan palsu sama pemerintah karena baru 6 bulan diangkat. Dan yang lebih bikin miris, ada Ali di Sulawesi Barat. Dia seorang guru yang bahkan belum dibayar sama sekali, tapi tetap ngajar pakai uang tabungannya sendiri. Nah, setelah kita dengar gimana dampaknya ke orang-orang, sekarang saatnya kita cari tahu akar masalahnya. Aturan apa sih sebenarnya yang bikin semua kekacauan ini terjadi? Ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa tiba-tiba pemerintah daerah harus ngambil langkah se-ekstrem ini? Jawabannya ada di sebuah undang-undang yang baru. Nah, ini dia biang keroknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau kita sebut aja UU HKPD. Anggap aja ini kayak aturan main baru soal duit antara pusat dan daerah. Aturan yang nentuin gimana uang APBD boleh dipakai. Dan disinilah inti masalahnya. Aturannya kedengaran simple. Belanja buat gaji pegawai nggak boleh lebih dari 30% total anggaran. Daerah dikasih waktu sampai tahun 2027 buat nurutin aturan ini. Tapi, lihat deh sanksinya. Kalau gagal, dana dari pusat bisa dipotong atau ditunda. Wah, ini ancaman serius banget buat keuangan daerah. Dengan aturan yang seketat ini, bisa kebayangkan gimana pusingnya pemerintah daerah. Mereka kayak kejebak di tengah. Di satu sisi, harus nurut sama aturan pusat. Di sisi lain, mereka punya tanggung jawab buat ngasih pelayanan ke warganya. Coba kita lihat angkanya, biar lebih jelas. Di MPT, supaya bisa nurutin aturan 30%, mereka harus motong anggaran 540 miliar rupiah. Itu setara dengan gaji lebih dari 9.000 P3K. Sementara di Sulawesi Barat, yang belanja pegawainya sekarang 35%, mereka harus berhentiin sekitar 2.000 P3K. Tekanannya luar biasa kan? Dan ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Seperti kata Gubernur NTT, dampaknya itu langsung ke pelayanan publik. Sekolah-sekolah bisa kekurangan guru, puskesmas kekurangan tenaga medis. Ini konsekuensi yang nyata banget di lapangan. Situasi ini tentu aja bikin para ahli angkat bicara. Banyak yang mulai mempertanyakan, ini aturan 30% udah dipikirin matang-matang belum sih? Ada seorang pakar hukum keuangan negara yang ngasih gambaran tajam banget. Menurut dia, kebijakan ini tuh kayak bom waktu. Kenapa? Karena dibikin tanpa konsep yang jelas dan terutama karena nggak mikirin kondisi tiap daerah yang beda-beda. Jadi, disinilah perdebatannya mulai panas. Para ahli bilang ini kebijakan pukul rata yang bahaya banget, bisa-bisa layanan publik lumpuh. Tapi pemerintah pusat punya jawaban. Mereka bilang, loh kan daerah sendiri yang dulu janji sanggup bayar pas rekrut P3K. Nah loh, jadi tanggung jawab siapa nih? Karena keresahan ini makin meluas dan jadi berita di mana-mana, pemerintah pusat akhirnya angkat bicara. Mereka berusaha nenangin situasi dan ngasih penjelasan dari sudut pandang mereka. Pemerintah pusat lewat Menteri Pan-RB ngasih 4 poin utama. Intinya gini, pertama, daerah itu udah tanda tangan surat pernyataan punya duit. Kedua, aturannya sendiri sebenarnya fleksibel. Ketiga, P3K itu nggak bisa dipecat gitu aja cuma karena masalah anggaran. Dan terakhir, mereka janji nggak akan ambil keputusan buru-buru.
Dan ini adalah pesan langsung dari Pak Menteri untuk para P3K. Sebuah permintaan supaya tetap tenang, sambil ngasih jaminan kalau pemerintah lagi kerja keras banget buat cari jalan keluar yang adil buat semua pihak. Oke, dengan semua perdebatan ini, terus gimana dong solusinya? Apa ada jalan keluar dari krisis ini yang nggak harus mengorbankan ribuan pegawai? Sejauh ini ada beberapa usulan solusi yang muncul. Yang paling simpel, undur aja deadline 2027, kasih waktu buat daerah napas dulu. Opsi lain yang lebih berani, longgarin aturannya. Naikin batasnya jadi 35 atau 40%. Atau mungkin yang paling adil, bebannya dibagi. Pemerintah pusat ikut bantu bayar gaji P3K. Tapi pada akhirnya, kita balik lagi ke konflik utamanya. Di satu sisi, ada aturan keuangan negara yang kaku. Di sisi lain, ada kebutuhan nyata di masyarakat yang nggak bisa ditunda. Butuh guru, butuh perawat, butuh penyuluh. Nah, nemuin jalan tengah di antara dua hal ini, itu tantangan terbesarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang mungkin harus kita pikirkan sama-sama. Sebuah negara memang butuh anggaran yang sehat, tapi negara juga butuh orang-orang berdedikasi yang melayani warganya. Bisakah keduanya jalan bareng? Jawabannya nanti akan sangat menentukan nasib ribuan orang seperti Julius, Maria, dan Ali.